sih kalian membaca sebuah novel atau buku yang buat kalian itu nangis atau mungkin kayak baper? Hello book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, hari ini aku kembali mau merekomendasikan kalian buku-buku, tapi lebih spesifiknya buku-buku ini tuh yang aku rekomendasikan adalah buku-buku yang mungkin tersedih yang pernah aku baca gitu lah. Sebelum kita video, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bekas konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian jeruk manis dan siapkan cemilan. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Pernah gak sih kalian membaca sebuah novel atau buku yang buat kalian itu nangis atau mungkin kayak baper, kebawa perasaan, terus jadinya hangover? Nah, di sini tuh aku ada beberapa novel yang bisa buat kalian menangis ketika baca, dan pas aku baca emang aku tuh ngerasa bahwa buku ini tuh sedih banget. Oke, kita langsung saja. Buku yang pertama adalah judulnya Petunia yang Berguguran di Hati Senja, karya Ansar Siri. Buku ini emang kalau kalian lihat secara kasat mata, covernya tuh cantik banget, manis, warna pink, terus ada bunga yang dinamakan bunga petunia. Buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Senja, yang dia itu mengalami broken home. Jadi ibu dan ayahnya tuh sudah bercerai. Sayangnya ibunya ini setelah bercerai itu dia kayak breakdown gitu, yang suka minum-minum, suka nggak tahu berkeluyuran kemana kayak gitu. Jadi kayak dia tuh depression after divorce gitu. Jadi kayak kehidupan Senja itu bener-bener kelam banget. Dan singkat ceritanya, Senja dan ada beberapa temannya termasuk seniornya itu liburan gitu ya di suatu tempat, dan terjadi hal-hal kecelakaan yang menimpa mereka. Nah, kalau misalkan kalian mau baca lebih lanjutnya, kalian bisa baca langsung buku ini. Buku ini emang bener-bener buat kita itu sedih banget, ceritanya tuh kelam dan suram, bikin kita mau kayak nangis gitu. Oke, buku yang kedua judulnya Be With You, karya Ichikawa Takuji, dan aku suka banget dengan covernya yang manis dan gak terlalu banyak bertele-tele patternnya gitu. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang anak bernama Yuji dan ayahnya yang single parent yang bernama Takumi. Jadi Takumi ini punya istri tapi sudah meninggal, tapi yang bikin keajaibannya gitu dan bikin serunya adalah Mio sebelum meninggal itu berkata kalau dia bakalan kembali setahun kemudian pada saat musim hujan kayak gitu, dan itu beneran terjadi. Pas baca tuh aku memang merasa ada perasaan berkecampur, kayak sedihnya ada, terharunya ada, lucunya juga ada, menggemaskannya juga ada. Pokoknya semua hal-hal positif itu ada di sini, dan kalian jangan berekspektasi kalau di dalam buku ini tuh ada peran antagonis, peran yang jahat-jahat atau ada konflik yang bikin apa gitu. Tapi di buku ini itu sama sekali semua ceritanya mengandung vibe positif, dimana emang menceritakan tentang kehidupan Yuji dan Takumi dan kehidupan mereka lah gitu setelah ditinggal oleh Mio. Oke, judul yang ketiga adalah Summer Breeze, karya Onizuka, dan ini adalah buku yang bener-bener aku andalin. Kayak aku suka banget dengan ceritanya gitu ya. Dan buku ini tuh menceritakan tentang dua kembar dan satu sahabatnya yang bernama Rena, dan mereka itu berjanji 20 tahun kemudian mereka bakalan ketemu lagi di satu pohon besar, dan dalam pohon besar tuh dia udah tanam beberapa kayak apa ya, kayak keinginan atau wishlist mereka atau harapan-harapan mereka. Jadi kayak mereka bertiga ini adalah sahabat dari kecil, dan mereka intinya mau ketemuan atau janjian 20 tahun ke depan kayak gitu. Pokoknya buku ini tuh mengandung bawang banget, dan aku suka dengan alurnya, gaya bahasanya, pokoknya semuanya tuh aku suka banget. Oke, buku yang ketiga adalah Segitiga Cinta, karya Kurnia Effendi. Kalian jangan berekspektasi kalau buku ini adalah sebuah novel, tapi buku ini adalah sebuah cerita pendek yang ada 6 judul gitu, 6 bab gitu, dan ceritanya itu berbeda-beda. Pokoknya buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana kehidupan kisah cinta segitiga. Kalian bisa lihat aja judulnya tuh kayak Segitiga Cinta gitu ya. Otomatis di sini ada orang ketiga, tapi yang bikin sedihnya itu
orang ketiganya ini yang bikin kita nangis gitu loh. Pokoknya buku ini tuh bisa buat kalian nangis, kayak buat kalian sedih, dan cerita dan alurnya cukup bagus banget dan bikin kita enjoy untuk baca. Oke, buku yang selanjutnya judulnya I For You karya Onizuka lagi. Nggak tahu kenapa kayaknya Onizuka ini selalu mengundang bawang ya kalau nulis gitu. Jadi buku itu tuh menceritakan tentang princess, terus ada juga Benjamin, dan ada Surya dan adiknya Bulan atau Wulan, aku lupa. Karena aku tuh bacain itu lama banget gitu ya. Intinya kayak mereka 4 ini itu adalah karakter utama dalam buku ini, sementara Wulan dan juga Surya itu adalah adik kakak gitu ya. Princess dan Benjamin ini kayak orang kaya gitu, dan prinsesa atau princess kalau nggak salah namanya. Jadi mereka ini bertemu dengan si Surya, yang notabene Surya ini adalah anak yang sederhana, mungkin bisa dibilang kayak dia tuh nggak terlalu bersyukupan gitu ya, dan mengandalkan jualan-jualan kecilan mereka untuk menyambung hidup gitu loh. Buku ini itu vibe-nya sama juga dengan buku yang sebelumnya, vibe-nya vibe positif yang mungkin bisa dibilang itu kalau misalnya ada konflik yang berat itu nggak ada sama sekali, dan kalau ketika kalian baca itu enjoy dan kalian pasti suka dengan karakter dalam buku ini. Meskipun buku ini adalah bergenre romance yang adult gitu, tapi kalian bisa bayangkan bagaimana manisnya dalam cerita ini tanpa ada kayak menye-menye, cinta-cinta menye gitu. Pokoknya buku ini tuh keren banget dan bagus banget buat kalian baca. Oke, buku yang terakhir adalah judulnya Glaze karya Windri Ramadina. Buku ini juga adalah buku andalan aku, buku yang aku suka banget ceritanya. Aku suka banget dengan semua penggambaran yang ada di dalam buku ini. Jadi Glaze ini menceritakan tentang kehidupan Kara, Kai, dan Elliot. Nah, dimana Elliot ini tuh ceritanya dalam buku ini tuh sudah meninggal. Elliot dan Kara ini sebelumnya itu adalah pasangan, mereka itu pacaran gitu ya. Dan si Kai ini kakak dari Elliot. Kalau misalkan kalian baca buku ini itu seperti yang sebelum-sebelumnya, cerita sebelumnya, itu kalian gak bakal menemukan konflik yang berkepanjangan atau konflik-konflik berat atau perseteruan atau kayak gimana. Tapi menurut aku buku ini itu konfliknya cukup ringan, gaya bahasanya enak, dan aku jamin ketika kalian baca pasti kalian merasakan bagaimana rasa sedih dan kayak sakit hati gitu ketika baca buku ini. Dan aku suka banget dengan penggambaran karakternya yang kuat, latar belakangnya juga yang begitu details dan simple, jadi pas kita baca itu enjoy banget lah. Sebenarnya banyak banget buku-buku romance yang bikin kita nangis atau yang bikin sedih gitu ya, tapi karena durasi jadi ya buku-buku itu yang bisa aku tampilkan ke kalian. Komen di bawah kalau misalkan kalian punya buku yang buat kalian nangis atau buat kalian sedih gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.